Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayanda Putri. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Adapun materi yang akan saya bahas hari ini adalah cerita rakyat atau hikayat. Yang pertama, pengertian cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari masyarakat Indonesia yang telah diwarisi secara lisan. Cerita ini menjadi satu set dari sikap, perilaku, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat Indonesia yang terus berjalan ke generasi seterusnya melalui tradisi tutur. Materi yang kedua adalah ciri-ciri hikayat. Adapun ciri-ciri hikayat diantaranya yaitu yang pertama, menggunakan bahasa Melayu lama. Yang kedua, istana sentris, yaitu pusat cerita berbeda di dalam lingkungan istana. Ketiga, pralogis, artinya banyak cerita di dalam hikayat tidak dapat diterima oleh akal. Yang keempat, statis, artinya bersifat kaku dan tetap. Kelima, anonim, artinya tidak jelas siapa yang mengarang hikayat tersebut. Yang keenam, menggunakan kata arhais, yaitu kata-kata yang saat ini sudah tidak lazim digunakan seperti sahdan dan sebermula. Baik, saya akan melanjutkan materi yang ketiga. Materi yang ketiga, nilai yang terdapat di dalam hikayat. Yang pertama, nilai agama. Nilai agama merupakan nilai dari pesan hikayat yang berhubungan dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai sosial. Nilai sosial adalah berbagai prinsip, anggapan maupun keyakinan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai ini menjadi pedoman hidup bagi anggota masyarakat dan dianggap baik dan benar serta wajib dipatuhi. Yang ketiga, nilai budaya. Nilai budaya adalah seperangkat nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi atau lingkungan masyarakat yang telah mengakar pada kebiasaan, kepercayaan atau belief, dan simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang bisa dibedakan satu dan lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang akan terjadi atau sedang terjadi. Yang keempat, nilai moral. Nilai moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Dan yang kelima adalah nilai pendidikan. Nilai pendidikan merupakan batasan segala sesuatu yang mendidik ke arah kedewasaan bersifat baik sehingga berguna bagi kehidupan yang diperoleh melalui proses pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir, unsur-unsur hikayat. Yang pertama, tema atau ide merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Pada setiap tulisan pastilah mempunyai sebuah tema, karena dalam sebuah penulisan dianjurkan harus memikirkan tema apa yang dibuat. Yang kedua, sudut pandang. Sudut pandang adalah rentang sudut perspektif yang terekam oleh kamera. Sudut pandang berbeda dengan sudut liput yang adalah sudut cahaya insiden yang diproyeksi lensa ke bidang fokal. Yang ketiga, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh itu. Yang keempat, latar. Latar adalah waktu dan lokasi grafis dalam narasi, baik non-fiksi atau fiksi. Itu adalah elemen sastra. Pengaturan memulai latar belakang utama dan susunan hati untuk sebuah cerita. Yang kelima, alur cerita. Alur cerita adalah rangkaian peristiwa
yang direka dan dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalan cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Yang keenam, gaya. Gaya adalah interaksi apapun dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak, baik dalam bentuk arah maupun konstruksi geometris. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar karya sastra, yang merupakan pesan yang ingin disampaikan seseorang pengarang kepada pendengar atau pembaca. Dan yang kedelapan, latar belakang. Latar belakang cerita adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang ingin kita sampaikan. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.